itu bukan penutup, di mana kesalahan Islam? Bisa kamu jelaskan? Wah, nanti kalau saling bongkar-bongkar kita nanti ini ya kan Agatha ya kan? Nggak apa-apa, Michael, nggak apa-apa. Justru itu Nanti nangis. ilmu gitu. Enggak, Agatha, saya tuh nggak cengeng. Justru begini. jika kalian mengetahui, Enggak, diam dulu dong. Oke, kalau kamu jika kamu mengetahui, kenapa? Dengar dulu poin inti garis besar. Nanti dijabarkan Bro Juni, nanti dijabarkan Wesley, dijabarkan Agatha. Kami memaparkan alasan kenapa kami tidak menerima Islam itu sebagai agama penyempurna. Oke? Ada beberapa garis besar dan poin. Yang pertama, Yahudi atau Yudaisme tidak pernah, Yudaisme dan kekristenan itu sepakat secara universal dalam pewahyuan ilahi. Tidak pernah ada nabi di luar bangsa Israel. Sekarang Islam itu datang dari nabi mana? Nabi di luar bangsa Israel. Itu yang pertama. Yudaisme dan kekristenan itu sepakat secara konkret bahwa yang dipersembahkan itu sebagai penerus janji oleh Abraham dan keturunannya adalah Ishak. Makanya dalam tradisi Yudaisme itu ada yang disebut dengan akedat Ishak, pengikatan Ishak yang dikorbankan di Gunung Moria. Ya, jadi kita sepakat untuk itu. Yang pertama, Yudaisme dan Kristen itu sepakat tidak pernah ada nabi yang bisa datang di luar bangsa Israel. Kemudian, Yudaisme dan kekristenan itu sepakat keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dari Yehuda. Ya, makanya orang Israel itu sekarang masih sampai sekarang itu masih tetap menanti-nantikan Mesias mereka. Jadi dalam tiga hal ini kita sepakat konkret, Pak. Kalau Yudaisme itu percaya bahwa tidak ada nabi dari bangsa di luar bangsa Israel, Kristen pun percaya itu. Sekarang saya tanya, nabinya teman-teman Islam itu dari mana? Dari semenanjung Arab. Itu alasan yang paling utama kenapa kami tidak menerima Islam sebagai penyempurna. Mau dibilang kami yang paling benar, kami yang paling baik, kami yang paling keren. Oh, maaf dulu, syaratnya aja kalian tidak penuhi. Kemudian yang kedua, dalam konsepsi Islam itu tidak ada mengenal konsep Mesias. Dalam Yudaisme itu mengenal pertumpahan darah pengampunan dosa. Kekristenan juga mengenal pertumpahan darah pengampunan dosa. Itu tidak ada dalam Islam. Bahkan beberapa teman-teman Islam itu sering mengejek kekristenan. Bilangnya apa? Tuhan kalian haus darah. Oh, kalian tidak ngerti Taurat. Kalian tidak ngerti Sefer Torah. Udah ngacir dia, Mike. Oke, orangnya udah itu biar dia malu sendiri, Kamu kalau mau konfrontasi sama Kristen, kamu salah lawan, brodiku. Kenapa? Argumentasi kami jelas. Ya. Jangan suka melawan-lawan Kristen ya. Bukan. Jadi gini loh teman-teman, ketika dia bernarasi tentang bahwa agama penutup itu adalah penyempurna, ya enggak lah. Agama sekarang bertambah kok, lebih banyak setelah abad ke-7, dan itu bisa di cross check ya teman-teman ya. Ini kita bicara soal data bahwa banyak agama yang lahir setelah abad ke-7. Jadi kalau dibilang penyempurna ya makanya kita pertanyakan nih, apakah karena itu penutup? Kalau dibilang penutup enggak juga. Terus yang ditanyakan soal yang disempurnakan soal apa, yang Bro Michael tadi sampaikan juga udah jelas, udah fix ya, bahwa kita dengan Yahudi juga kita udah sepakat bahwa Nabi itu tidak dari luar bangsa Israel. Oke, itu aja sih. Kita lanjut ke ini ya. Selamat siang, Abelda atau Abang atau apa ini FSM, silakan. Ada yang mau melanjutkan diskusi ini atau mau bertanya yang lain, silakan. Abeda, Abang atau Selamat siang. Ya, silakan. Semua. Selamat siang, SM. Ya, kalau saya mendengar tadi, karena saya juga di dalam kekristenan ya, saya hanya menjawab kalau memudahkan bagi mereka yang bertanya, saya mengatakan nabi-nabi itu yang kita percaya adalah nabi yang berketurunan dari bangsa Israel. Dan saya bertanya, siapa Israel sebenarnya? Nah, saya pernah
berdiskusi itu dengan Miss Jane, tapi akhirnya dia nggak bisa menjawab karena jawabannya dia adalah DNA. DNA dari Nabi Muhammad itu dikatakan mempunyai DNA dari Bapak Abraham. Tapi saya mengatakan siapa Israel itu sebenarnya. Jadi di situ kuncinya. Jadi dia habis itu nggak mau berdiskusi lagi. Ya udah. Kalau saya hanya itu saja. Kita coba ke yang ini ya. Oh, berarti Mbak FSM ini Kristen ya? Ya. Oke, thank you. Oke, silakan Abang atau Abelda, Anda Muslim atau Kristen, Bro? Silakan dibuka mic-nya. Halo. Abelda atau Abang? Selamat siang. Assalamualaikum. Oh, saya turunkan ya, soalnya nggak respon. Kesia, open mic. Ini ada Abang di atas. Halo, Assalamualaikum Abang, silakan kalau mau bertanya. Atau siapa? Oke, Abang masih merespon nggak? Atau Abelda? Halo? Oh, mungkin tidak merespon ya. Oke, kita ke Bang Daulay. Selamat siang. Anda Islam Kristen, Bro? Aku Islam, Bro. Oke, mau melanjutkan diskusi ini atau ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk F, siapa namanya ini? F dan M ya? Ya. Boleh, silakan. Jadi keturunan Nabi itu harus dari Israel kah, Kak? Ya, harus dari bangsa Israel. Fix. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Brother Michael, kamu sudah dengar tadi ya, itu sudah sangat jelas. Tapi sederhananya saja, ya, itu harus dari bangsa Israel. Ya, di luar dari bangsa Israel, itu kita tidak percaya. Dan juga dan itu juga ada ayatnya ya, di Mazmur 147 ayat 19 sampai ke 20 juga sudah dinyatakan di situ bahwa hukum dan ketetapan Allah itu tidak dikenal bangsa lain, hanya diberikan kepada bangsa Israel. Itu, Bro. Jadi perbedaan Nabi dan perbedaan Nabi dan Rasul itu untuk kalian itu apa beda gitu ya? Ya, beda definisi, beda. Kalau di teman-teman Muslim percaya begini. Kalau Nabi itu menerima wahyu dari Tuhan, tapi tidak wajib menyampaikannya. Tapi kalau Rasul itu sudah pasti Nabi. Karena seorang Rasul itu menerima wahyu, tapi juga harus memberitahu kepada umat. Itu definisi teman-teman Muslim. Itu tidak kami terima dalam orang-orang Yahudi dan juga Kristen tidak menerima itu. Tidak pernah Nabi itu lebih tinggi daripada Rasul. Begitu. Jadi dari definisinya saja Pak sudah berbeda. Jangan disama-samakan. Makanya kenapa kami tidak menerima ketika teman-teman Muslim berkata, kami mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Oke, nggak apa-apa. Itu sesuai dengan iman kamu. Tapi kalau kamu paksa kepada Yahudi atau Yudaisme dan Kristen, hancur lebur Pak. Karena tidak memenuhi syarat. Ya, dalam keyakinan Yudaisme harus dari bangsa Yahudi. Ulangan 18 ayat 15 ini berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Tengah-tengah siapa? Mu. Dalam bahasa Ibrani, Nabi mikribekha. Mi'afiha kamuni yakim leha. Adonai. Artinya apa? Diambil dari tengah-tengah saudara Israel. Israel itu saudaranya apa? 12 keturunan Yakub. Bukan Ismail. Ismail itu sudah kakek-kakek, udah buyut itu ke atas itu udah jauh itu pamannya itu. Tapi Ismail itu keturunan Nabi Ibrahim loh. Untuk kami. Iya, kami pun mengakui itu. Ismail memang keturunan Abraham, benar. Tapi janji Mesias itu diberikan kepada Yakub. Nabi itu diberikan kepada keturunan Yakub. Ismail itu siapa? Di atasnya Yakub. Artinya Ismail itu adalah pamannya Israel. Bukan kepada Ismail diberi janji keselamatan itu, tapi Ismail dipelihara Tuhan, diberkati. Tapi Ismail sama Ishak itu kan sama gitu, saudara gitu ya kan. Ishak itu kan keturunannya Yahuda atau Yahudi gitu. Yang bersaudara dengan Ismail itu adalah Ishak, bukan Israel, Pak. Iya, tahu Ishak keturunannya Yahudi sama Israel. Kamu tahu nggak Israel itu siapa? Itu aja. Kamu harus jawab. Israel itu keturunan Yahudi gitu. Bukan, brother. Itu dia, kamu salah. Silakan, Bro Michael. Jelaskan. Yahudi itu Israel. Yahudi itu bro.
Yahudi Israel itu Yakub sendiri. Aduh, bingung lah. Inilah ya teman-teman. Sebelum kamu sok-sokan berkonfrontasi, kamu belajar dulu ya. Tunggu bentar. Yahudi itu berasal dari dengar dulu. Yahudi itu berasal dari kata Yehuda. Yehuda, kemudian ada Yahudi. Paham? Yehuda itu siapa? Yehuda itu salah satu dari 12 suku Israel. Yahudi itu tidak lebih dulu daripada Israel. Ini aja kamu udah salah paham. Gimana kamu mau melanjutkan diskusi? Kan saya bawa data juga. Mikael data apa yang kamu bawa? Israel itu adalah sebutan dari keturunan Nabi Yakub ya. Yakub itu adalah sendiri Nabi putra Nabi Ishak. Jadi datanya dulu dibuka. Apa? Datanya dibuka biar saya bisa lihat. Ini salahnya orang kakak, orang abang ini nggak menerima Ismail. Ya, biarin. Dia bernarasi dulu, biarin. Ya, lanjut. Nggak menerima itu aja. Karena si orang tadi dibilang putri. Kalau orang abang, orang kakak menjudge gitu, jadi keturunan Nabi itu harus dari bangsa Israel gitu. Itu salah lah itu. Kok rasis sekali lah Tuhan ini gitu. Kalau kamu menyalahkan itu, kamu menyalahkan dengar dulu Daulay kamu jangan sok pinter. Kalau kamu menyatakan ada Nabi dari Ismail, lihat di sini. Kalau kamu menyatakan ada Nabi dari jalurnya Ismail, coba kamu tanya dulu, dengar dulu. Kamu tanya kepada orang Yahudi, Yahudi, Yudaisme, ada nggak ya Nabi dari keturunan Ismail? Tanya dulu mereka. Coba kamu tanya. Bahkan dalam kitabmu aja, itu dalam Ankabut 27 itu berkata apa? Kenabian diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada Ismail di situ. Ismail itu adalah keturunan Abraham. Aku lagi cari itu surat Ankabut itu ayat berapa ya Kak? Ada. Jadi gini, Daulay. Buka 27. Daulay. Kenapa di Quran dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Abraham, Ismail dan siapa Nebayot? Yang jelas Ismail itu keturunan Nabi Abraham. Bukan itu pertanyaan saya. Kenapa ditulisnya kenapa Abraham, Ishak, Yakub? Ankabut berapa Kak Michael? 27. Tuhan persis harus keturunan Israel. Daulay, kamu buka mata dulu, kamu baca ini kitabmu sendiri. Kakak juga coba baca dulu secara